Malam semakin larut, tapi pasar hitam tak pernah benar-benar tidur. Kael melangkah hati-hati, menyadari bahwa setiap sudut bisa menyimpan mata yang mengincar. Ia hanyalah pemuda 20-an, rambut hitam agak panjangnya tergerai samar. Namun sorot matanya menandakan sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pedagang baru. Namanya mulai disebut-sebut. Pemuda asing yang berani menolak tawaran besar, yang untung kecil tapi selamat. Di pasar hitam, rumor bisa jadi pedang bermata dua, mengangkatmu, atau menusuk dari belakang. Kael mengingat satu hal yang pernah dia dengar dari seorang pedagang jalanan. Keuntungan nyata bukan dari satu transaksi, melainkan dari perputaran yang konsisten. Maka ia mencatat strategi barunya. Jangan terjebak mengejar emas sekali jadi. Sebar risiko, simpan sebagian sebagai cadangan, dan jangan pernah tunjukkan seluruh kartumu. Seorang pembeli memaksanya membeli giok dalam jumlah besar dengan harga murah. Untung besar, jika pasar setuju, tapi Kael menatap lama. Rambut hitamnya jatuh menutupi sebagian wajah. Ia tahu, jika gagal menjualnya, dirinya akan terjebak dalam kerugian besar. Ini jebakan, bisiknya dalam hati. Banyak pedagang muda akan tergoda. Tapi Kael menolak dengan kepala tegak. Keuntungan yang tampak terlalu manis biasanya beracun. Dalam dunia bayangan, kemampuan menolak kadang lebih bernilai daripada keberanian menerima. Namun penolakannya tidak luput dari perhatian. Ada mata yang terus mengawasi, menilai. Kael kini bukan hanya murid di pasar hitam. Ia mulai jadi bidak dalam permainan yang jauh lebih besar. Untuk bertahan, ia menerapkan strategi sederhana. Alih-alih mengincar emas besar, ia memecah dagangannya menjadi potongan kecil. Lebih cepat berputar, lebih aman, dan setiap orang yang membeli mulai mengenalnya. Percaya pada barang kecil, maka orang percaya pada barang besar, pikirnya. Kau cerdas anak muda, kata pedagang tua itu. Tapi semakin lama kau bertahan di sini, semakin besar tarikan para kelompok besar. Cepat atau lambat, kau harus memilih siapa yang akan kau layani. Kael terdiam. Pilihan itu terasa seperti rantai. Seorang bangsawan gelap mendekat, menawarkan kesempatan. Ikut karavannya, dapat bagian besar, hidup lebih mudah. Kael menatap koin emas yang berkilat di tangannya. Tapi ia tahu, bergabung berarti kehilangan kebebasan. Dan bagi seorang pedagang, kebebasan adalah modal utama. Kael menolak lagi. Dengan suara rendah ia berkata, "Aku akan berjalan dengan kakiku sendiri, bukan kaki orang lain." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi di pasar hitam, itu adalah tantangan bagi siapapun yang menguasai. Sejak malam itu, langkah Kael tak lagi ringan. Bayangan mengikuti, bisikan beredar. Pemuda 20-an dengan rambut hitam agak panjang itu kini jadi target. Bukan lagi sekadar pedagang kecil, tapi ancaman yang perlahan tumbuh. Kael menyadari, dunia ini bukan sekadar tentang emas dan dagangan. Ini tentang siapa yang berani bertahan. Siapa yang berani menolak, dan siapa yang berani berdiri di tengah badai. Ia menarik napas panjang. Perjalanan barunya belum berakhir, justru baru dimulai.